Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman hororku, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah kelam tentang pesugihan yang mengorbankan istri sendiri. Sebuah perjanjian terlarang yang membawa kutukan mengerikan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Siapkan nyali dan dengarkan dengan saksama. Hujan deras mengguyur atap seng rumah kontrakan Rudi dan Wati malam itu. Air merembes dari sudut-sudut dinding, menetes ke lantai yang mulai berjamur. Di dalam kamar yang remang-remang, Rudi duduk termenung di atas kasur tipis. Matanya kosong, wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Tumpukan tagihan listrik dan sewa rumah berantakan di lantai membebani pikirannya yang sudah penuh dengan rasa putus asa. Sementara itu, Wati duduk di sudut ranjang, mengelus perutnya yang kosong. Sudah 2 hari, mereka hanya makan nasi dengan garam. "Aku capek hidup miskin, Mas." Suara Wati lirih, hampir tak terdengar di antara suara hujan. Rudi menghela napas panjang. "Aku juga, Ti. Aku udah usaha, tapi apapun yang kulakukan, hasilnya nol. Dunia ini gak adil buat orang kayak kita." Malam itu, di bawah derasnya hujan, Rudi membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Seorang teman lama, Dono, pernah bercerita tentang pesugihan tuyul. Bukan sembarang tuyul, ini adalah tuyul yang lebih kuat dan lebih rakus dari yang biasa orang dengar. Tuyul ini bukan hanya mencuri uang, tapi juga mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga. "Ada harga yang harus dibayar, Ruth," kata Dono waktu itu. Tatapannya serius. "Kalau lo siap, gue bisa ngenalin lo sama seseorang." Dan malam itu, tanpa berpikir panjang, Rudi meraih ponselnya dan menghubungi Dono. "Aku siap." 2 hari kemudian, di tengah malam yang dingin, Rudi berdiri di depan sebuah kuburan tua yang jauh. Dono menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asapnya ke udara yang lembab. "Kamu yakin mau lanjut, Ruth?" Rudi mengangguk. "Apapun aku lakukan, aku gak mau hidup kayak gini terus." Dono tersenyum tipis. "Baik, tapi ingat, setelah ini gak ada jalan keluar." Di balik pohon besar yang menjulang di tengah kuburan, seorang lelaki tua memakai jubah hitam berdiri. Matanya cekung, wajahnya penuh keriput, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terasa seperti bukan manusia. "Ikuti aku." Suaranya berat dan dingin. Ritual pun dimulai. Rudi harus memberikan sesuatu sebagai tanda pengorbanan. Sebuah benda pribadi yang sangat berarti bagi dirinya dan Wati. Tanpa ragu, Rudi menyerahkan cincin kawinnya. Orang tua itu membacakan mantra, mencampurkan darah ayam hitam dengan air kembang, lalu menuangkannya ke dalam kendi kecil. "Lepaskan bajumu," perintahnya. Dingin merayap di tulang Rudi saat ia berdiri setengah telanjang di bawah cahaya bulan. Orang tua itu menggambar simbol-simbol aneh di dadanya dengan cairan hitam pekat. "Sekarang pulanglah. Tuyulmu akan datang malam ini." Rudi tidak memberitahu Wati apa yang telah ia lakukan. Ia hanya mengatakan bahwa mulai besok, hidup mereka akan berubah. Dan benar saja. Pagi itu, Rudi bangun dan menemukan sebuah amplop tebal berisi uang di bawah bantalnya. Wati menatap suaminya dengan bingung. "Mas, ini dari mana?" Rudi tersenyum, mencoba menenangkan istrinya. "Rezeki, Ti. Kita gak usah mikir susah lagi." Namun, di sudut ruangan, bayangan kecil dengan mata merah menyala sedang mengawasi mereka. Malam harinya, hujan turun lebih lebat dari biasanya. Angin berdesir kencang, membuat jendela kamar Rudi dan Wati bergetar pelan. Wati merasa tubuhnya lelah luar biasa. Sejak pagi, perasaannya gelisah. Entah kenapa, sejak uang misterius itu muncul, hawa rumah terasa berbeda. La ingin bertanya lebih jauh kepada Rudi,
Tapi suaminya hanya berkata, "Kita harus percaya bahwa ini rezeki. Nggak usah banyak tanya." Wati akhirnya mengangguk meski hatinya berkata lain. Namun ketika malam semakin larut, sesuatu terjadi. Dalam lelapnya, Wati merasakan sentuhan aneh di tubuhnya. Sebuah tarikan halus seperti tangan kecil yang merayap di atas kulitnya. Matanya terbuka perlahan. Dalam remang-remang kamar, ia melihat sesuatu. Sesosok makhluk kecil, berkepala botak dan bertubuh kurus dengan kulit pucat kehijauan. Tuyul itu sedang berjongkok di dadanya dan menyusu pada payudaranya. Jantung Wati berdegup kencang. Lah ingin berteriak, tapi suara seolah tertahan di tenggorokan. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Rasanya dingin. Tidak seperti bayi manusia. Bibir kecil tuyul itu terasa licin dan dingin seperti daging busuk. Air mata mengalir di pipinya. Lah ingin melepaskan diri, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Perlahan, tuyul itu menoleh ke arahnya. Senyum menyeringai terbentuk di wajah makhluk itu dan matanya merah menyala. Wati terbangun dengan napas memburu. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Lah menatap sekeliling. Matahari sudah mulai naik. Kamar terasa lebih hangat. Dan tidak ada tanda-tanda makhluk itu. "Mas," suaranya bergetar. Rudy masih tertidur di sampingnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Apakah itu hanya mimpi buruk? Namun, saat ia duduk dan menurunkan selimut, bekas merah kebiruan muncul di kulit payudaranya. Jantungnya berdegup kencang. Lah meraba bekas itu. Rasanya perih, seolah ada sesuatu yang benar-benar menggigitnya tadi malam. Lah ingin membangunkan Rudy. Ingin bertanya, tapi ada sesuatu dalam diri suaminya yang kini terasa asing. Seolah Rudy bukan lagi orang yang ia kenal. Hari demi hari berlalu, dan Wati mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Setiap malam, ia selalu terbangun di jam yang sama, dengan sensasi dingin di payudaranya. Setiap pagi, bekas merah itu semakin bertambah. Tidak hanya itu, kini ia mulai merasa payudaranya mengeras dan terasa sakit. Seolah-olah ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Yang lebih mengerikan, ketika ia berdiri di depan cermin, ia melihat urat-urat hitam mulai menyebar dari dadanya ke bahunya. Wati mulai panik. "Mas, aku sakit," ujarnya suatu pagi. "Lihat ini." Lah menunjukkan bekas-bekas mengerikan di kulitnya. Rudy hanya menatapnya, ekspresinya datar. "Sudah, jangan banyak pikir. Semua ini sepadan dengan kekayaan kita sekarang." Jawaban itu membuat Wati semakin takut. Suaminya tidak peduli. Hujan kembali turun malam itu, lebih deras dari sebelumnya. Petir menyambar di kejauhan, menimbulkan bayangan-bayangan mengerikan di dinding rumah. Wati duduk di tepi ranjang, menggigil. Rasa sakit di dadanya semakin tak tertahankan. Dagingnya terasa terbakar dari dalam. Ia meraba payudaranya yang kini tampak lebih gelap, membiru kehitaman. Aroma busuk samar-samar mulai tercium. Seperti bangkai, air mata menetes di pipinya. "Aku gak kuat, Mas. Aku mau ke dokter," suaranya lirih. Rudy, yang sedang menghitung tumpukan uang di meja, hanya melirik sekilas. "Nggak perlu, ini cuma efek samping. Nanti juga sembuh sendiri." "Efek samping?" Wati menatap suaminya dengan terheran. "Mas, aku merasa ada yang salah. Aku merasa seperti..." Wati terdiam. Dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kecil, seperti kaki telanjang yang berjalan di lantai kayu. Sesuatu sedang mengawasi mereka. Malam itu, Wati terbangun lagi. Seperti malam-malam sebelumnya, tubuhnya terasa dingin. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia bisa mendengar suara itu. Bisikan halus, pelan dan menggelitik telinganya. "Ibu, ibu, aku lapar." Tubuh Wati membeku. Ia bisa merasakan sesuatu merangkak di atas kasurnya. Dari sudut matanya, ia melihat tuyul itu duduk di dadanya, menatapnya dengan mata merah menyala.
Mulutnya terbuka lebar, jauh lebih besar dari yang seharusnya. Dan dari dalamnya, sesuatu menjulur keluar. Lidah panjang, hitam, dan juga berlendir. "Ibu, kasih aku makan." Lalu, tuyul itu mulai menyusu. Ketika Wati bangun keesokan paginya, sesuatu telah berubah. Payudaranya tidak lagi terasa sakit. Karena kini, hampir setengahnya sudah membusuk. Dagingnya terkoyak, mengeluarkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Kulitnya mulai mengelupas, dan di bawahnya sesuatu bergerak. Itu adalah belatung. Wati berteriak histeris. Lah meraih bajunya, mencoba menutupi luka mengerikan itu. "Aku gak mau kaya kalau harus begini, Mas. Tolong hentikan ini." Rudy hanya duduk di kursinya, tetap menghitung uang. "Sudah kubilang, Ti, ini harga yang harus kita bayar." Wati tersadar. Rudy sudah tahu sejak awal. Suaminya sadar betul apa yang akan terjadi padanya. Namun, ia tetap melakukannya demi uang. Hatinya kecewa. Orang yang dulu ia cintai, kini adalah orang yang menjualnya kepada iblis. Hujan masih turun malam itu, deras dan tak kenal ampun. Petir menyambar lebih sering dari biasanya, seakan langit pun ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Wati duduk di pojokan kamar, tubuhnya menggigil ketakutan. Lah tidak berani tidur, tidak berani menutup mata. Setiap kali ia mencoba, suara itu kembali. "Ibu, aku lapar. Berikan lebih banyak." Wati menutup telinganya, menekan kepalanya ke lutut. Pergi. Namun, suara itu tidak berhenti. Dan kali ini, ada suara lain, lebih dalam, lebih dingin. Bukan hanya dia yang lapar. Jantung Wati hampir berhenti. Suara itu bukan suara tuyul. Ini sesuatu yang lain. Pukul 3 dini hari, Rudy terlelap di ranjang, tak peduli dengan penderitaan istrinya. Wati bangkit perlahan, menahan rasa sakit yang semakin menjadi. Lah melangkah ke kamar mandi, ingin melihat seberapa buruk kondisinya kini. Cermin itu berembun, tangannya gemetar saat ia mengusap permukaannya. Dan apa yang ia lihat di baliknya, bukan hanya dirinya sendiri. Bayangan hitam, mata merah menyala, mulut penuh gigi tajam, makhluk itu berdiri tepat di belakangnya, menatapnya. Sudah saatnya. Cermin itu tiba-tiba retak. Prang! Wati tersentak mundur, jantungnya hampir copot. Namun saat ia melihat kembali ke dalam kamar, bayangan itu kini berdiri di sudut ruangan. Esoknya, Wati sudah tidak bisa menyembunyikan kondisinya lagi. Payudaranya hampir habis. Dagingnya membusuk sampai ke tulang. Bau busuk memenuhi kamar. Ia menangis, merintih. "Mas, tolong aku mohon kita hentikan ini." Namun, Rudy hanya menatapnya dingin. "Kita gak bisa berhenti, Ti." Jawaban itu membuat Wati hancur. "Jadi ini maumu, aku cuma alat buat ngasih makan tuyul itu?" Rudy tidak menjawab. Wati berusaha berdiri, tapi kakinya lemas. Tangannya bergetar saat ia menyentuh sisa payudaranya yang kini penuh dengan luka menganga. Lalu, ia menyadari sesuatu. Belatung itu tidak mati. Mereka terus menggeliat, seolah masih hidup. Seolah masih memakan dagingnya perlahan. Ia mulai kehilangan harapan. Malamnya, Wati terjaga lagi. Kali ini, ia tidak hanya mendengar bisikan. Ia melihat sesuatu. Bayangan itu kembali. Namun kini, ia bisa melihat wajahnya lebih jelas. Wati mengenali wajah itu. Itu adalah wajah seorang wanita yang setengahnya sudah hancur, dengan mata kosong dan kulit yang membusuk. "Kamu adalah aku berikutnya." Lalu, suara itu berubah menjadi jeritan. Jeritan panjang dari seseorang yang tersiksa. Dan tiba-tiba, Wati mengingat sesuatu. Ia bukan yang pertama. Sudah ada korban lain sebelum dirinya. Malam itu, Wati duduk di lantai, tubuhnya lemas dan gemetar. Dari bayangannya di cermin retak, ia bisa melihat kondisinya sendiri.
Payudaranya hampir hancur total. Urat-urat hitam menyebar ke leher dan tangannya. Daging yang tersisa mulai terlihat keunguan, penuh belatung kecil yang menggeliat. Ia tidak bisa bertahan lebih lama. Ia harus lari. Tapi bagaimana caranya? Mata Rudy semakin kosong setiap harinya. Seakan dia bukan manusia lagi, melainkan boneka yang dikendalikan sesuatu dari balik kegelapan. Dan yang lebih mengerikan, ia tahu bahwa ada sesuatu yang mengintainya di setiap sudut rumah ini. Sesuatu yang lapar. Tengah malam, Rudy masih duduk di ruang tamu, menghitung tumpukan uang dengan mata yang kosong. Di depannya, ada mangkuk berisi cairan hitam pekat. Bau anyir memenuhi ruangan. Wati hanya bisa melihat dari celah pintu kamar. Napasnya tertahan. Dan saat itu juga, ia melihat sosok itu. Tuyul kecil berkepala botak, kulitnya pucat kehijauan, duduk di atas meja. Sesuatu di belakangnya berdiri lebih tinggi bayangan hitam dengan mata merah menyala. Sudah waktunya. Suara itu memenuhi ruangan. Jantung Wati berdegup kencang. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Wati berlari ke dapur. Tangannya gemetar saat mencari sesuatu, benda tajam, atau apapun itu yang bisa melindunginya. Namun, ketika ia menarik laci itu penuh dengan rambut manusia. Ia tersentak mundur, napasnya tercekat. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tap. Langkah kecil terdengar mendekat. Tuyul itu berjalan ke arahnya. Mata merahnya menatap tajam dan senyumnya melebar, lebih lebar dari yang seharusnya. "Ibu, aku lapar." Wati berlari ke pintu depan, tangannya meraih gagang pintu. Terkunci, ia menoleh ke belakang. Rudy kini berdiri di tengah ruang tamu, menatapnya dengan mata kosong. "Kamu gak bisa pergi, Ti." Suara suaminya terdengar dingin. "Dari awal, kamu sudah dipilih." Wati membeku. Kalimat itu masih menggema di kepala Wati. Tubuhnya melemas. Rasa takut bercampur dengan kepasrahan. Tuyul kecil itu masih berdiri di depan dapur, menatapnya sambil menjulurkan lidahnya yang panjang dan hitam. Sementara itu, di belakangnya, bayangan hitam itu semakin besar. Mata merahnya bersinar seperti bara api dalam gelap. "Kamu adalah bagian dari perjanjian ini. Jangan melawan." Tapi di saat itu juga, Wati merasakan sesuatu. Sebuah emosi yang lebih kuat dari rasa takut, kemarahannya. Ia tidak mau mati seperti ini. Ia tidak mau jadi korban berikutnya. Tangannya meraba ke belakang, mencari sesuatu di atas meja. Dan ia menemukan pisau. Dengan sisa tenaga yang ada, Wati menjerit dan melompat ke arah tuyul itu. "Syut!" Pisau itu menancap ke tubuh mungil tuyul tersebut. Jeritan melengking terdengar. Bukan hanya dari tuyul itu, tapi dari bayangan hitam di belakangnya. Makhluk itu mulai bergetar. Wati merangkak mundur, napasnya terengah-engah. Tuyul itu menggeliat di lantai, tubuhnya mengejang, sementara bayangan hitam itu mulai memudar. Ada sesuatu yang berubah. Lalu, Wati mendengar suara Rudy berteriak. "Apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan segalanya." Suaminya berlari ke arah tuyul itu, mencoba meraihnya. Tapi tubuh tuyul itu mulai menghitam, mengecil, sebelum akhirnya meleleh menjadi cairan busuk. Dan saat itu juga Rudy menjerit kesakitan. Tubuhnya membusuk dengan cepat, tangannya mencakar wajahnya sendiri, kulitnya mengelupas, dagingnya rontok, sampai akhirnya ia roboh. Lalu mati. Hujan masih turun deras. Wati terduduk di lantai, tubuhnya lemas. Ia masih bernapas, tapi tubuhnya sudah rusak. Terlalu rusak. Ia tersenyum pahit. Ia berhasil menghancurkan perjanjian ini. Tapi ia tahu, waktunya juga sudah habis. Perlahan, pandangannya mulai gelap. Sebelum semuanya hilang, ia mendengar sesuatu. "Sekarang, giliranmu." Keesokan harinya, warga menemukan rumah Rudy dalam kondisi menghitam terbakar dari dalam. Di tengah ruangan,
mereka menemukan 2 mayat. Salah satunya adalah Rudy, yang kini hanya tinggal tulang. Dan di sampingnya sosok Wati. Namun yang aneh adalah dia masih tersenyum. Selesai. Begitulah kisah horor kali ini. Pesugihan tidak pernah gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika kamu punya kisah horor, tulis di kolom komentar atau kirim ke email kami yang sudah tercantum di deskripsi. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya.